Diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Secara umum, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Sini saya akan memberikan contoh diskriminasi. Yang pertama, contoh diskriminasi gender. Menetapkan gaji yang lebih rendah kepada tenaga kerja wanita apabila dibandingkan pria walaupun tugas peserta tanggung jawab yang sama. Nah, contoh dari diskriminasi ras. Menetapkan peluang kerja di dalam suatu jenis pekerjaan bagi ras tertentu sehingga kemudian tidak terdapat kesetaraan di jenis pekerjaan. Nah, contoh dari diskriminasi agama, mempersulit atau juga menghambat proses kegiatan atau aktivitas keagamaan lain di suatu daerah dengan alasan mayoritas penduduk di daerahnya agama yang berbeda-beda. Nah, dari contoh diskriminasi sosial, layanan berbeda atas fasilitas umum. Nah, seperti misalnya fasilitas kesehatan gitu atau yang lainnya terhadap masyarakat yang kaya serta juga masyarakat Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari diskriminasi. Yang pertama yaitu memunculkan permusuhan antara kelompok, lalu yang kedua mengundang masalah sosial yang baru yang dapat memancing konflik horizontal di tengah masyarakat. Yang ketiga bisa menciptakan penindasan. Lalu yang keempat, apabila sikap diskriminasi ini sangat dominan, maka kemudian keadilan sulit untuk ditegakkan sebab suatu kelompok di dalam pengambilan keputusan itu hanya didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Lalu yang kelima, sikap diskriminasi dapat atau bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial yang menimbulkan pada perpecahan. Dan yang terakhir, dengan adanya diskriminasi, masalah akan menjadi berlarut-larut. Kita tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah yang baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya atau cara-cara untuk menghindari sikap diskriminasi. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme, religius, pluralisme, dan humanisme. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, meyakini bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki keistimewaan tersendiri. Yang keempat, mengadakan dialog antar umat beragama. Yang kelima, membangun pola komunikasi yang baik dan interaktif agar tercipta harmonisasi sosial. Yang keenam, keterbukaan dan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir global. Nah, maka dari itu, marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia dengan saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Dan stop diskriminasi. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.